Oke, saya coba kasih lihat gambarnya di video. Hidungnya manusia enggak? Tapi cantik ya? Jadi cantik juga hidungnya harus dibantu. Perempuan yang di sebelah bawah, sebelahnya Rina itu, dia ukurannya XXL, gede banget badannya. Dia memang model, tapi model untuk yang XXL. Cantik ya? Jadi ya, kalau mau cantik ini nggak perlu langsing. Sudah gitu tidak perlu langsing. Kalau bicara mengenai kosmetik, kamu mesti ngerti nih, make up itu bukan mewarnai muka kamu, bukan wajah kamu diwarnai sama. Kamu pakai make up itu untuk menutup kekurangan kita. Jadi misalnya, oh mukanya masih cabi-cabi, dikurangi pakai shading. Oh hidungnya kurang mancung, nanti ada juga caranya supaya kelihatannya nggak pesek gitu ya. Oke, lanjut. Ini mencari gimana ya? Oh, oke. Oh baik, terima kasih. Oke, lanjut ya depan. Nah, ini namanya aging process. Kamu sekarang masih muda, tapi yang di sini yang udah nikah ibu berapa banyak? Cuma sebelah depan aja ya Bu ya. Sisanya belum nikah ya. Nanti semua akan pewok kayak gitu. Kisut juga nanti mukanya, suka ataupun tidak suka. Walaupun nanti misalkan tangan berenang, botox, facelift, tapi nanti juga kisut lagi. Karena ada yang namanya gravitasi bumi. Ya. Lanjut. Oke. Ini saya suka bawa mana fotonya si Amel. Amel ini tukang ikan saya di pasar tradisional. Pasar tradisional itu pasar becek ya, DTM. Dia dari jam 5 pagi sampai selesai ikannya habis, dia kerja di pasar tersebut. Kebayang nggak? Pasar becek, baunya kayak apa? Kebayang ya, pasar ikan. Saya pertama kali ketemu dia, yang kelihatan pertama kali ini kamu nggak? Dia itu kalau kerja jualan di pasar pakai bulu mata palsu. Kamu ketawa kan? Saya sampai iseng loh nanya, Mel, maaf ya nanya dong, itu asli apa palsu? Terus dia bilang, ya apa pasti palsu apa? Katanya. Ingat ya, dia ini kerja tiap hari. Dia cuma libur kalau misalkan nih ada hari libur besar, yang pasarnya tutup atau lebaran, yang pasarnya tutup. Sisanya dia kerja. Kalau dia cantiknya pas dia libur saja, kapan dia bisa cantik? Dia menunjukkan bahwa dia mau kerja dan dia mau cantik. Dan Amel ini termasuk yang paling laku di pasar, bukan karena bulannya, bukan. Karena Amel ini paling jago itu kalau misalnya mau ikan di sini kan datang. Kita cabut tuli, karena dia banyak. Nah dia hebat, cabut tulinya bagus, file ikannya bagus. Jadi saya mau nunjukin sama kamu, cantik sama cerdas jalannya beda-beda. Kamu tidak harus pilih, kalau udah cantik, dua-duanya gak apa-apa, gak begitu. Kamu bisa cantik juga, cerdas juga. Cerdas, pintar itu belajar yang banyak. Kalau cantik juga harus belajar. Ayo belajar pakai make up dengan benar. Make up kamu bukan untuk mewarnai muka kamu, tapi semua kekurangan kamu bisa ditutupi dengan baik. Bukan yang tebel loh, yang bagus itu yang bikin wajah kamu itu kelihatan lebih baik. Gitu ya. Jangan kalah sama tukang ikan. Ya. Ke kampus ya nggak usah mentor, tapi kan satu, jangan bau badan, pakailah deodoran. Masa perempuan cantik-cantik, lihat ya, perempuan cantik-cantik pakai kerudung, udah pasti Islam kan? Ya dong, kita pakai jilbab. Terus kalau dia bau itu badannya, bau badan sampai kecium gitu ya sama teman-temannya. Gimana caranya? Kamu mesti ingat di umur kamu sekarang yang paling muda umurnya berapa?
hormon yang berantakan itu bikin bau badannya lebih kecium daripada yang lain. Mandi saja tidak cukup. Kamu mandi, kamu bersihkan ketiak kamu nih ya. Tapi nanti nih 1 jam kemudian ke kampus keringetan, kok udah bau lagi ya? Karena itu mesti pakai deodoran. Kasihan dong teman kamu, sholat bareng-bareng sebelahnya nggak khusyuk gara-gara cium baunya. Ayo ya, jangan cuma mukanya saja, kebersihan badannya harus dipikirkan. Oke ya, jangan kalah sama kebabikan. Lanjut. Amel itu cuma gak pakai bulu mata. Saya pernah ketemu waktu saya belanja, saya bilang, Amel, kok mukanya gak segar, gak pakai bulu mata, kok gak dandan? Jawabannya dia adalah lagi gak sehat, Kak. Jadi kamu mesti ngerti, untuk cantik yang pertama kali harus sehat dulu. Kalau gak sehat, gak bisa kamu cantik ya. Lanjut. Iya. Ini kalau bicara kesehatan, saya akan bagi kesehatan yang di bawah 50 tahun sampai di atas 50 tahun. Dari umur kamu ini, yang takutkan sekarang kalau buat perempuan adalah kanker serviks sama kanker payudara. Tahu kanker serviks? Siapa artis yang kanker serviks? Kalau kanker payudara belum lama juga ada artis sinetron yang meninggal. Lanjut. Ya. Oke, kita ngomongin apa lagi? Kanker leher rahim atau kanker serviks itu biasanya kenanya kepada perempuan yang sudah melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau kamu belum menikah, belum hubungan suami istri, mestinya tidak kena. Oke, kalau lihat jupe, nggak boleh suzon loh. Jupe itu, oke, kesannya apa kalau jupe? Seksi. Ya, dia boleh aja seksi, tapi bukan berarti dia tanda kutip itu dia tidak benar. Sebetulnya semua perempuan yang sudah menikah, walaupun hubungannya cuma sama suaminya saja, suaminya cuma sama dirinya saja, tetap bisa kena kanker serviks. Kanker serviks itu harus saya ceritakan ya, penyebabnya namanya virus yang namanya HPV. Lanjut dulu biar kelihatan. Lanjut. Nah, ini HPV ini tinggalnya itu di kulit kita. Dia biasanya nempel di kulit. Dari 10 perempuan dan 10 laki-laki, 8 diantaranya itu punya yang namanya HPV. Tapi dia nggak bikin penyakit, dia cuma nempel di kulit kita di luar. Nah, kalau kamu hubungan suami istri, ya kulit tersebut bisa lompat nanti jadinya, bisa terbawa dari suami kita, HPV kita masuk ke dalam dan sampai ke serviks. Ini yang donat ini adalah gambar serviks kita. Yang adik-adik nggak usah dimasuk-masukin tangannya ke dalam. Kalau yang ibu-ibu yang sudah menikah, ya, kalau jarinya panjang kayak saya bisa memegang sampai serviks saya karena jari saya cukup panjang, ya. Terus serviks ini, ya, ini dia yang kemudian bisa kena kanker karena HPV. Dari mulai masuk sampai kemudian jadi kanker butuh waktu 5, 10 sampai 15 tahun. Jadi kalau misalkan juga ya kenanya tahun ini, mundurnya tuh 5-10 tahun sebelumnya. Virusnya udah masuk dari 10 tahun yang lalu. Kamu kan yang paling muda 17 tahun tadi ya. Di Jakarta yang kena kanker serviks itu ada yang umurnya 15 tahun. Tapi ternyata akhirnya dia mengaku dari umur 12 tahun sudah hubungan sama pacar. Iya, bukan di Amerika, ini di Indonesia. Iya, hati-hati. Cuma di Jakarta, jangan salah. Di Jogja, di Bandung, tempat-tempat yang anak sekolahnya banyak, anak kuliahnya banyak, ibu
itu dia tempat yang paling banyak. Intinya sekarang kamu mesti nonton di Poltekkes nih ya. Nanti salah satu kampanye kamu mesti cerita sama ibu-ibu yang punya anak gadis. Tidak boleh mengawinkan anaknya sebelum usia 18 tahun. Kenapa? Ini tadi saya bilang, dari virusnya masuk sampai jadi kanker butuh berapa lama? 5-10 tahun. Tadi anak yang tadi umur 12 tahun dia hubungan suami istri. Umur 15 tahun sudah jadi kanker. Cuma berapa tahun? Makin muda kamu hubungan suami istri, makin cepat kena kankernya karena organ reproduksinya belum sempurna. Daya tahan tubuh kamu belum bagus. Jadi kalau mau dikawinkan, bilang sama orang tua juga ya, di atas umur 18 tahun. Kamu nanti kalau dari Poltekkes, anak masyarakat juga kamu ingatkan lagi, perempuan itu harusnya menikah di atas umur 18 tahun. Jelas ya? Nanti kamu menikah, begitu menikah sudah hubungan suami istri, tugas kamu adalah pasmir. Ibu-ibu yang sudah menikah di depan, berapa banyak yang pasmir? Ibu-ibu ada yang udah pasmir? Udah ya? Ibu udah? Sama di sini belum ada? Sudah? Belum? Ibu di sini udah? Sudah? Belum? Oh, mas, ada yang sudah menikah di sini? Belum tadi? Oh, sudah. Rajin gak Bu tiap tahun? Oh, ya, baik. Ibu mesti mengerti, pasmir ini harus tiap tahun. Pasmir bukan pencegahan. Pasmir cuma diperiksa aja. Ada nggak permasalahan di serviksnya ini? Harusnya donat kita ini harusnya licin, nggak ada topiknya. Kalau tiba-tiba dilihat sama dokternya atau sama bidannya, waduh, kok ada yang beruntus-beruntus? Nah, ceritanya sudah beda. Nanti begitu kamu menikah, sudah hubungan suami istri, tugas kamu, PR kamu tiap tahun adalah pasmir. Pasmir 1, mundur sedikit kan? Saya kasih lihat pemeriksaannya. Mundur lagi, itu maju. Iya. Memang tidak menyenangkan. Harus digituin. Iya, apa dari Poltekkes biasa lihat restoran kayak gini. Memang tidak menyenangkan ya Bu, yang menikah. Nggak menyenangkan iyalah. Malah kita tutup yang di bawah dibuka. Ya. Tapi ini harus diperiksa. Kalau nggak kelihatan balonnya, harusnya tidak sakit. Kalau sampai sakit, artinya mungkin ibu malu Bu. Karena ibu malu, ibu nahan. Nahan itu bikin otot dasar panggul kontraksi semua. Kalau dia kontraksi, masukin alatnya susah, jadi sakit. Alatnya dari besi, begitu masuk itu dia rasanya langsung dingin kan? Masuk ibunya nggak enak. Bu, tetap harus 1 tahun setahun. Ibu-ibu yang kan ada istrinya belum, tapi sudah menikah. Ada ya yang belum ya? Harus ya Bu ya, ini nggak bisa kalah. Karena semua perempuan bisa kena. Semua perempuan bisa kena. Tapi saya nggak aneh-aneh. Cuma sama suami saya aja. Betul Ibu. Ibu nggak aneh-aneh, suaminya nggak aneh-aneh. Karena virusnya itu ada di sekitar kita. Kita bisa kena kapan aja. Dan terutama karena hubungan suami istri. Lanjut. Iya. Ini stadiumnya. Oke, saya cerita juga sedikit mengenai Jupe. Jupe itu waktu ketemu, karena dia barangkali pasirnya nggak rajin ya. Waktu ketemu itu udah stadium 1B udah lewat. Jadi dia harus diangkat rahimnya. Tapi Jupe nggak mau. Kenapa Jupe nggak mau? Karena pengennya anak betul. Kalau rahimnya dibuang, terus gimana punya anak ini? Bilanglah dia sama dokternya, pokoknya diobatin deh apapun juga cara ngobatinnya, saya bayar seberapapun
sudah ada perjalanan kemana-mana. Jadilah akhirnya sekarang keadaannya seperti itu sekarang. Mudah-mudahan sih ya Allah memberikan yang terbaik ya buat kita ya. Oke, lanjut. Baik. Tadi kanker serviks itu nomor 2. Yang ini lebih banyak lagi. Ini kanker payudara. Umurnya umur berapa? Dari umur masih muda. Oke, adik-adik semua udah mens dong. Udah. Oke, sekarang tugas kamu. Setiap mens, setiap bulan dong berarti hitungannya dari hari ke-7 sampai hari ke-10. Hari pertama mens itu hari pertama nih ya. Hari ke-7 sampai hari ke-10 kamu harus melakukan yang namanya periksa payudara sendiri. Caranya gimana? Bisa tahu caranya ya. Oke, aku udah ngerti ya pokoknya semuanya caranya. Oh, gimana nih caranya? Diraba payudaranya. Ingat, hari ke-7 sampai hari ke-10. Karena pada hari-hari tersebut payudara kamu tuh lagi lembek-lembeknya, supaya kamu bisa meraba sampai dalam. Yang kamu cari apa? 1, benjolan. 2, nggak benjol sih, tapi kok merah ya kulitnya. Yang 3, nggak merah sih, tapi kulitnya kayak kulit jeruk. Yang keempat, ketemu kayak lesung pipit, tapi di payudara. Kamu harus periksa. Tapi benjolannya ketemu. Jadi kalau ditanya benjolannya sakit apa tidak? Benjolannya tidak perlu sakit. Malah kalau benjolannya sakit, dokternya agak tenang. Kalau benjolannya sakit, 1, kemungkinan infeksi. 2, kemungkinannya ada kista. Kalau nggak sakit, malah harus ke dokter cepat-cepat. Dari umur berapa? Dari setelah kamu mens. Dari umur sekarang udah mulai periksa tiap bulan. Ketemu benjolan, tapi ya kalau periksa itu misalkan hari ke-7 sampai hari ke-10 udah ngambilin itu. Gak bisa kamu tiba-tiba periksanya sekarang. Padahal gak masuk hari ke-7 hari ke-10. Payudara itu dipengaruhi sama hormon. Kamu pencet sekarang, 3 hari kamu pencet, beda rasanya. Jadi kamu bandinginnya harus hari ke-7, hari ke-7, hari ke-7, hari ke-7, supaya bentuknya itu sama untuk perbandingan. Jelas ya adik-adik ya? Oke. Buat ibu-ibu, adik-adik juga sama. Udah dipegang semua sampai ini ya, diraba semua. Terakhir sekali kamu pencet payudaranya, keluar cairan atau tidak. Bisa ya anak muda korek-korekan? Bisa. Harusnya kan nggak keluar kan? Kalau sampai keluar, kamu harus periksa ke dokter. Ibu-ibu sama. Ibu-ibu kan nyusulin ibu ya, udah lewat masa nyusulinnya. Tiba-tiba dipencet ada yang keluar lagi, tetap harus periksa lagi. Ibu-ibu, kita nih duduk di TV 1 jam, 2 jam, itu yang meninggal karena kanker payudara itu udah nggak tahu berapa banyak. Seluruh dunia. Di Indonesia itu sekitar 2 orang per jamnya. Terus ya bayangin aja, karena biasanya datangnya sudah kelar. Kan berapa misalkan, oh iya ya ada benjolan di sini, tapi nggak sakit, udah aja dia. Tahu-tahu orangnya ya sudah batuk, batuknya keluar darah. Pikirnya apa? Oh TBC, dia dong bawa ibu-ibunya ke rumah sakit, katanya TBC kali dokternya keluar batuk ada darahnya. Betul memang paru-parunya bermasalah, tapi paru-parunya kena kanker, penyebaran dari payudara. Banyak yang seperti itu. Tolak dong. Oke, lanjut. Oke, sebelum ke sana, kalau buat adik-adik cuma 1 bulan sekali.
Buat ibu-ibu yang sudah umurnya masuk 40 tahun, tambahannya harus mamografi. Mamografi itu ya apa sih? Kasih gambarnya kali ya biar kebayang. Itu maju. Iya. Oke. Nah, ini dia. Dicek payudaranya. Sakitnya sedikit kan? Karena cuma 1 detik. Cuma mau difoto aja. Yang dicari ini ada nggak sih sel kankernya? Ini yang mau kita. Mamografi ini paling 2 sampai 3 tahun sekali. Tapi buat perempuan yang di atas 40 tahun. Di bawah 40 tahun kalau ada masalah USG. Kalau nggak ada masalah sadari cukup. Jelas ya? Saya mau cerita mengenai kulit. Kulit ini adalah bagian tubuh kita yang paling kita siksa. Betul lah? Kalau jadi perempuan loh. Kalau jadi perempuan tuh ya kulitnya macam-macam. Ini udah pasti. Belum yang di muka. Tapi yang di perut juga sama. Nanti kita hamil, kulitnya jadi besar. Terus kempes lagi. Besar lagi. Kempes lagi. Jadi terus gimana? Si kulitnya ternyata hebat sekali. Tapi kulit wajah kamu lebih tipis daripada kulit di tempat-tempat yang lain. Kulit itu ada epidermis, ada dermis. Epidermis ini yang biasanya melekat kalau dikasih misalkan ada krim yang bikin kemudian kulitnya mengelupas. Nah, yang lepas itu yang epidermis, nggak sampai dermis. Kalau kebanyakan, kalau dia sampai kemudian ke stratum yang jaminan itu mulai itu kemerangan semuanya. Karena udah deket banget sama dermis kamu. Udah kayak kacang rebus, ini rebus ya, kayak udah rebus semuanya. Di bawahnya itu ada dermis. Betulnya, lihat ya, melanin itu ada di mana? Di granulosum. Udah berapa lapis tuh di bawah, walaupun belum sampai dermis. Makanya hati-hati dengan yang namanya matahari. Dari umur sekarang, kamu sudah harus sampai pagi surya. Nah, kapan sih keluar fleknya? Tidak sekarang. Flek itu keluar umur 40, 50, 60. Tapi mulainya terbentuknya dari kamu umur belasan. Semenjak kamu mulainya pulang balik ke sekolah, mulai panas-panasan, apalagi olahraga voli, basket. Yang namanya tadi itu dia harus di moisturizer ada, sekarang di bedah pun ada. Cari aja SPF-nya. Habis wudhu pakai lagi, habis wudhu pakai lagi. Karena dikasih air dia biasanya juga. Ya. Lanjut. Kalau umur kamu sekarang, tadi saya bilang hormon kamu itu belum stabil. Jerawat itu biasanya teman setia. Datang waktu mensnya selesai, dia betah nggak pergi-pergi, betul nggak? Ya, sabar aja, nggak apa-apa. Satu, yang kedua, kalau pakai apapun, karena kamu kan lagi hormonnya lagi naik turun, pakai krim apapun, misalkan teman kamu kasih krim, dia pakai krimnya bagus, mukanya kinclong, kamu mau nggak pakai? Mau kan? Gini. Kalau kamu tidak bisa baca dari mana asalnya, pabrik mana yang bikin, kasih tulisan Cina, kamu nggak hafal, nggak ngerti, nggak tahu, jangan dipakai. Ada lagi krim hebat katanya, pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Korea. Kalau kamu nggak ngerti siapa yang bikin, jangan dipakai. Dan kalau kamu punya krim baru, kamu mau pakai, tidak langsung di muka. Kamu coba di bawah dagu. Kenapa di bawah dagu? Karena kulit di pipi sama di bawah dagu itu sama. Tapi kalau kamu nggak kuat, misalkan jerawatan atau butusan, nggak langsung di pipi kan? Di bawah dagu kan supaya nggak kelihatan. Coba itu nggak di tangan. Kalau di tangan itu cuma coba warna, mobil listrik gitu ya, mobil cat, coba warna boleh di tangan. Tapi kalau coba tahan apa
daripada kulit daerah tubuh yang lain. Oke, lanjut. Ya, jadi perawatan itu dari sekarang. Kamu nggak bisa baru merawat kulit pas umur 10 atau 40. Ibu-ibu yang baru merawat kulit nggak apa-apa bu, daripada terlambatnya, daripada tidak mendingan terlambat nggak masalah. Tapi adik-adik, mumpung kamu masih muda, kamu mulai dari sekarang. Ada yang tanya sama saya, kapan kita mulai perawatan wajah? Kamu mulai merawat wajah kamu sewaktu kamu sudah mulai pakai make up. Pesta-pesta pakai make up nggak? Heran. Dari zaman SMA juga sama kan? Kalau ada acara di SMA, perpisahan SMA pakai make up nggak? Oke, begitu kamu pakai make up, kamu sudah harus perawatan wajah. Jelas ya kan? Oke. Nah, sekarang ini saya mau membedakan antara pencerahan sama pemutihan. Karena orang Indonesia pengennya putih, krim yang paling laku itu adalah krim pemutih. Lakunya whitening judulnya ya. Oke, kamu boleh memutihkan muka kamu sampai tahap tertentu yang masih aman untuk kamu. Tahapnya gimana? Ini caranya. Kamu buka tangan kamu di rumah nanti ya. Udah gak pakai baju atau cuma pakai bela aja lah misalkan. Kamu tempel tangan kamu ini sama muka kamu, kamu dekatkan. Bagian tubuh yang paling putih, yang paling awalnya putih adalah bagian dari tangan. Kenapa? Karena gak pernah kena matahari. Ya, walaupun kamu masih kecil dipasangin tank top sama ibu kamu, mau anak kecil pun, anak kecil lari-lari kan tangannya gini kan, tangannya kayak gini kan. Nah, jadi ini tidak pernah kena matahari di seumur kamu. Jadi kalau mau tahu, bandingkan muka saya masih lebih kusam nih, lebih hitam daripada tangan saya. Oke, masih bisa dicerahkan. Tapi kalau muka kamu lebih putih daripada tangan kamu, artinya kamu pakai krim apa? Ada permasalahan di sana. Hati-hati dengan merkuri, ya. Hati-hati dengan hidrokinon yang berlebihan. Kesannya sih putih, tapi kalau muka kamu sama tangan kamu udah putihan muka kamu, ada yang salah. Jelas ya? Sebelumnya oke, jawab aja. Oke, ini pilihan yang lain. Ada botox, ada filler, buat mancungin hidung ada filler. Anak SMA aja udah pakai filler. Hebat ya anak SMA sekarang. Terus apalagi tanam benang. Tanam benang itu kebanyakan ya, bukan cuma ibu-ibu loh. Anak-anak muda lulusan SMA, saya suka nanya, kamu kan masih muda? Oh bukan pelupa dong, saya tuh cabi banget pipinya, saya pengen pipinya tirus katanya, pasang benangnya. Padahal cabi itu karena umur kamu, sebentar lagi juga cabinya hilang. Biar kamu tahu, ibu-ibu yang udah peot pengen cabi lagi. Ini yang cabi pengen tarik-tarik. Oke, tadi lihat model yang tadi mana? Masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Nah, model yang tadi kurus apa tidak? Kurus. Mukanya cabi nggak? Cabi karena umurnya, bukan karena dia gemuk. Gampang kok, kalau pakai shading bisa langsung tirus mukanya, nggak susah ada make up. Tapi nggak usah pakai tangan benang. Tapi sekarang ada pilihannya, mau dibotox sama tangan benang, coba nggak lanjutkan. Iya, ini lihat perempuan yang menuju sana, dia senyum loh, senyumnya tuh gede ketawanya, tapi nggak ada kerutan sedikit pun, karena dia pakai botox. Ekspresi facialnya itu udah hilang. Kita ngomongnya ekspresi mukanya hampir tidak ada. Harusnya kalau kamu tampak waktu masih muda, tentu ada dong bulatan sedikit
Ya, kalau dilihat yang kiri yang kanan, yang kiri kan ya, kanan yang aku deh, yang kanan kelihatan kan lebih jauh lebih muda. Facelift itu mengurangi umur 10 tahun sampai 15 tahun katanya. Lanjut. Nah, kalau yang ini saya lihat kulit itu sering sekali jadi permasalahan. Kalau mau menguruskan badan, paling bagus di umur-umur sebelum masuk umur 30 tahun. Kalau sudah umur 30 tahun, sudah pernah melahirkan, nah ini perutnya kayak gini. Gemuk ke orangnya? Nggak gemuk, tapi membre-membre perutnya. Terus gimana? Terpaksa dioperasi, dibuang kulitnya. Kulit perutnya supaya kencang lagi. Nah, lihat tadi yang sebelah kiri yang sebelah kanan, langsung tuh beda. Cuma kalau saya tanya, kalau kulitnya udah dioperasi, kalau yang gemuk, tangannya yang kecil nggak? Pahanya yang kecil nggak? Enggak. Itu dia. Akhirnya orang-orang yang sudah operasi perut ini merasa tidak cukup. Operasi lagi tangannya, operasi lagi pahanya. Kasih nggak? Nah, akhirnya ada yang namanya body contouring. Kamu masuk ke ruang praktek dokternya, suruh telanjang kulitnya, bugil, terus tangannya ini sama dokternya itu ya digambar, dibuang. Ini digambar, oh ini potong sini. Kemarin teman saya pernah lihat apa sih infotainmentnya ada orang-orangnya. Orang pas mau sedot lemak kemarin kan? Oke, dia kebetulan dia memang karena dia sama dokternya mungkin kenapa ya, jadi dia langsung pas mau masuk ruang operasi dia panggil infotainmentnya. Terus dia pas dia angkat tangannya udah ada garis-garis tangannya. Memang dia bilang udah kurus, udah olahraga, tapi tangannya masih besar aja. Jadi mau disedot lemaknya. Kalau dia pakai yang namanya laser lipolisis, jadi di laser dulu, terus disedot gitu lemaknya. Ya. Tapi apapun ceritanya, kalau makannya masih enaknya, pola hidupnya sehat, tidak olahraga, nanti yang numpuk lagi di tempat yang sama. Yang paling baik adalah kamu mengurangi makan, olahraga, istirahat yang cukup. Adik-adik yang mau mengurangi berat badan, tidur tidak boleh kurang. Ibu-ibu sama ibu, kalau misalkan tidur kita kurang, ada hormon yang namanya hormon ghrelin. Itu hormon bikin kita lapar terus. Dan dia akan keluarnya kalau kita kurang tidur, ya. Jadi ternyata kalau mau diet yang benar, tidur pun harus benar. Lanjut, oke. Sedikit organ ini ada hubungan kulitnya juga. Adik-adik kalau pakai gamis di dalamnya pakai celana lagi? Ada yang pakai jeans, ada yang pakai jegging, legging. Hati-hati kalau pakai dalaman lagi, jangan terlalu ketat. Karena kalau dulu kan memang bahannya kaos semua. Belakangan bahannya macam-macam. Ada bahan yang bukan bahan jeans, tapi dia stretch gitu ya. Dipakainya enak. Tapi kalau terlalu ketat, daerah kewanitaan kita ini kan memang lembab. Udara memang panas. Yang paling gampang kena adalah keputihan dari umur sekarang. Dan kalau kamu garuk, ya, suka gatal ya. Kalau kamu garuk, makin dia gatal. Kalau kamu punya kuku, pas kamu tidur malam kamu lupa dong pasti ya. Kamu garuk dia sampai lupa. Pas kamu pipis, bersih-bersih, perihnya gitu ya. Awalnya dari keputihan. Oke, keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Yang normal ini adalah satu, pas mau menstruasi, itu normal, ya. Terus sama lagi, setelah menstruasi beberapa hari, kamu gak becek lagi. Kenapa? Karena kamu masuk
masuk masa subur. Ini ibu, kalau ibu-ibu udah mulai basah lagi tubuh, ibu masuk masa subur bu. Kalau hubungan sama suami bisa hamil, ya. Adik-adik jelas ya. Tapi keputihannya, 1, gak ada warnanya. 2, gak ada baunya. 3, ya. Kemudian gak ada gatal, gak ada panas. Jadi gak ada keluhan apa-apa. Cuma memang basah aja di celana. Cuma suka gak enak tuh memang karena basah. Kalau kamu gak cepet-cepet ganti atau gak pakai panty ya, itu dia biangnya lagi. Dari yang keluar itu bisa kemudian jamur masuk ke sana, kuman masuk ke sana. Selama dia tidak ada keluhan, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, selesai sudah normal. Tapi kalau kamu ketemu keputihan 1, warnanya kuning, empol, hijau, baunya beda. Ada rasa panas, ada rasa gatal, sudah harus ke dokter, harus diobati. Jelas ya dek ya? Karena dari kamu umur sekarang, kalau kamu biarkan, infeksinya bisa naik sampai atas. Nanti permasalahannya kamu dapatnya tuh waktu kamu udah nikah, mau punya anak, ternyata ada masalah sama organ reproduksi. Karena infeksinya bisa menjalar ke atas. Jelas ya? Pokoknya yang paling penting 1, celana-celana yang kamu pakai dari gamis itu jangan terlalu ketat. Baik ya, 1 yang kedua, celananya ambil celana dalam yang katun. Gak usah yang renda-renda, yang macan gitu ya. Kenapa? Jadi kalau di rumah pakai AC, pakai baju, pakai daster aja terserah. Tapi kalau mau kegiatan di kampus kemana-mana ambil yang menyerap keringat ya. Itu 2 aja pegangannya buat adik-adik. Kalau buat ibu-ibu, permasalahan tambahan ya bu ya. Oke, ini buat ibu-ibu juga, hati-hati ya. Ini adalah organ dalam kita. Adik-adik gak bisa lihat ke dalam. Kalau ibu-ibu masih bisa melihat ke dalam. Ada gurangan namanya bude. Kalau adik-adik itu ada selaput datanya, jadi gak bisa masukin apa-apa ke sini. Ibu suka ada yang kemudian membersihkan vagina. Ada alatnya, dimasukkan ke vagina, disemprot. Adik-adik gak boleh ya. Ada nih masuk-masuk ya, kamu masih lagi tidak ada yang masuk-masuk ya. Ibu-ibu yang boleh masuk, tapi tetap saja gak boleh sering-sering, karena dia matikan kuman. Cuman yang mati itu bukan cuma yang kuman yang jahat, kuman yang baik pun mati. Jadi tidak boleh terlalu sering. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali oke lah. Kalau nggak usah. Adik-adik, ada kan sabun pembersih vagina, ada macam-macam. Kamu boleh pakai, bukan untuk tiap hari. Yang paling bagus buat kamu adalah air bersih. Ya. Jadi pembersih dalam maupun sini air bersih. Terus sabunnya gimana? Seminggu 2 kali boleh. Tiap hari tidak dianjurkan. Jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Ini yang terakhir, saya suka sekali iklan ini. Saya mengajak semua itu berpikiran positif. Mungkin kamu gak terlalu tinggi, mungkin kamu penampilannya badannya besar, mungkin hidungnya memang tidak mancung, mungkin kulitnya memang gelap, gitu ya. Tapi itu semua gak bikin kamu harusnya sedih. Semua orang boleh bahagia. Bahagia itu dari diri kita sendiri. Kita lihat nih iklan yang satu ini nih. Orangnya muda apa enggak? Udah gak muda, ya. Lihat perutnya berlipat-lipat. Warnanya dia hitam, rambutnya pendek dan keriting. Coba kalau di iklan kita gimana perempuan itu? Kurus, tinggi, langsing, putih, rambutnya panjang, lurus. Ya. Itu bahasanya iklan.
dengan umur kamu, ya. Jangan kayak tante yang sesuai dengan umur kamu. Terus misalnya, oh hidung saya kurang nih, kurang masuk belajar gimana nih dengan make up, kelihatannya gitu ya, lebih pas dengan umur kamu. Kamu lebih tahu umur kamu. Saya kalau disuruh make up orang saya nggak bisa. Tapi kalau saya make up diri saya sendiri, oke lah, karena saya tahu kekurangan saya. Jadi kamu belajar tahu kekurangan kamu dan kamu lakukan. Tapi ingat ya, cantik, cerdas, pintar, jalannya beda-beda. Termasuk bahagia juga jalannya beda-beda. Kamu gak mesti cantik dulu untuk bahagia. Kamu gak mesti langsing dulu untuk bahagia. Bahagia itu pilihan. Gak mesti juara dulu loh untuk bahagia. Gak mesti lulus dulu untuk bahagia. Jelas ya? Berpikiran positif, baik buat kamu maupun buat ibu-ibunya. Satu lagi yang paling penting, jangan punya rasa iri sama siapapun. Rasa negatif itu bikin kamu ya kehilangan banyak energi kamu yang harusnya fokus memang yang lebih baik ya. Terakhir, pola hidup sehat, makan yang benar, olahraga yang teratur dan rutin ya. Dan terakhir adalah istirahat yang cukup. Itu yang akan bikin kamu sehat, cantik, bersih, cerdas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, boleh. Ada pertanyaan adik-adik, ibu? Gak apa-apa nggak? Kalau nggak ada mikrofonnya saya ketik aja. Iya. Sebetulnya memang apapun ceritanya dia nggak boleh kena matahari karena gini, kalaupun kita kasih obat kena matahari di bulan di matahari terus aja nggak selesai. Nanti gimana? Nanti gini, kan sekarang umurnya berapa usia? 9 tahun udah dari ibu udah mulai ada ini, gitu ya. Kalau udah SMP antaranya dia udah bersih, pakai deodoran, terus sekarang SD ada repot biasanya masih lari-lari main bola, nanti bilang nanti bu kalau dia dikit kita baru bisa ngobrol bisa ada krim yang bisa dia pakai ya, dan krimnya semuanya malam kalau pagi atau dia mesti tambahkan lagi kalau olahraga bolehlah tapi pakai terapi sebelumnya ya bukan sedang ya bu ya, cuma krim aja dan krimnya langsung merasa kok jadi orang nggak tahu dia pakai krim. Kira-kira pengobatan kita sebut bahwa ada yang namanya laser, tapi bu laser itu hanya menyamarkan. Jadi tergantung kalau misalkan udah hitam banget dia cuma jadi coklat. Tapi kalau misalkan masih coklat dia bisa sama nggak kelihatan. Tapi nanti udah nggak bisa sekarang. Karena kalau sekarang masih bulan balik kena matahari nggak bisa laser. Nanti bulan balik tambah jadi maksud itu sembuh balik lagi, sembuh balik lagi. Jadi nanti ibu rapikan setelah anaknya sudah agak bisa. Kalau sekarang masih ada. Biasanya saya kita aja. Kalau ibu anaknya masih mau dipakai krim AD surya yang boleh, silakan. Itu ada yang bawa kan kalau bawa lebih mudah buat dia kalau bisa. Mungkinnya laki-laki bu, buat perempuan ya bu, tuh saya orang Jawa bu, makanya pakai lagi ya, masih untung barang perempuan pakai apa sih? Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya?
Gak bisa sekarang kalau ibu mesti bolak-balik ke matahari. Ibu mau mikrorelasi, mau apa, balik lagi bu. Karena yang mungkin melalui itu adalah matahari. Sebetulnya kenapa sih kita dari kita oke nih ibu sekalian sedikit ya. Ibu-ibu yang pernah hamil, semua pernah berapa yang pernah hamil? Oh, lihat ya. Coba saya tanya, selangkangannya warnanya hitam atau warnanya putih bu? Hitam. Padahal dulu putih kan? Ya. Kenapa dia hitam? Gini bu. Ternyata si hitam ini ya, karena nambah itu bikin kulit kita lebih kuat. Orang-orang yang itu yang katanya anak kulitnya itu lebih kuat. Kalau disebutkan lagi juga berapa banyak yang nama kulit di Indonesia? Banyak orang Eropa yang nama kulit. Karena mereka kulit putih dan yang orang kulit hitam lebih sedikit lagi. Jadi waktu kita hamil kita lebih terjadikan sama karena kita lebih buat ya. Cuma ada yang ini kan bu habis melahirkan, ada yang balik, tapi kebanyakan tidak balik. Jadi kadang-kadang sekarang itu sebetulnya malam hari bagus ini ya usaha untuk melindungi kulit pada selama anak itu masih bulan balik terus kenapa hari tidak ada gunanya. Mendingan kita caranya adalah pakai baju sekali surya. Ya pagi-pagi ibu rajin itu pakai minuman. Ya ambil baju surya yang 4%. Ibu kasih dalam waktu 2-3 menit dia udah nggak ada sisanya. Seenggaknya nggak nambah lagi. Nanti bisa nanti baru kemudian kita awasi dengan benar. Itu ya bu. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kalau itu ibu aja. Baik. Jadi saya ini bekerja tentang masalah pemilihan. Jadi kita juga pernah mendapatkan informasi tentang daun sirih. Apa tuh juga bisa aja itu pada microphone kamu kalau juga ini sama terus. Dia mengajukan sirih. Loh. Ya, jadi tadi dokter menyampaikan positif. Iya, jangan terlalu sering gitu ya. Apa namanya dari laki-laki pertanyaannya itu. Oke, kalau ini. Jadi betul nggak sih apa namanya daun sirih itu nggak boleh pakai sering-sering. Tadi saya udah cerita sama ibu sabun yang untuk vagina kan banyak yang mengandung daun sirih kan. Kalau dipakai tiap hari tidak dianjurkan. Cukup kok air putih bersih ya. Air putih yang bersih sudah cukup. Sekali-sekali kalau pakai seminggu 2 kali boleh. Tapi itu cuma bisa. Sama ibu kan yang pakai ada antiseptiknya. Apa sih antiseptik? Antiseptik itu dia bisa mematikan kuman. Sama kalau misalkan sabun cuci tangan mengandung antiseptik, artinya bisa mematikan kuman. Cuman dia nggak pilih kuman apa. Ada kuman baik sama kuman yang jahat, dia dimatikan semua. Pokoknya kuman dia dimatikan. Nah sekarang kenapa sih kita butuh yang kuman baik? Kalau di dalam vagina kita kemana masih itu juga masih banyak. Karena bentuknya corong berbunga. Sekarang kalau ada kuman yang baik, dia duduk di sana. Kuman yang jahat datang, nggak bisa duduk lagi, udah nggak ada lagi. Jadi nanti dia akan menghalau si kuman yang jahat itu. Karena kita harus pakai antibiotik dan lain-lain. Jadi apa saja, saya pegangannya adalah pegangan dokter-dokter dan ginekologi yang dan kebidanan bahwa dipakai boleh, tidak boleh ya. Benar tidak dianjurkan. Jelas ya. Walaupun dalam perilaku sama juga ya. Oke, ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ini kayaknya saya panggil, orang jawab kan dong? Dengar kan dong? Ini ada jago-jago ini loh, Bu. Make up itu ada triknya. Ya, makanya tadi barang aku, barang. Oh ada, nah ya, barang mau jawab. Nah, pertanyaannya gini katanya, kalau pakai kan berminyak ada ya. Kalau pakai bedak itu suka ada putih-putih di daerah ada hidung, dagu sama di dagu, hidung sama di kening. Nah berarti brandingnya ini pertanyaan ini kalau yang jagonya make up ya barang. Masih bisa diulang mungkin supaya tidak semuanya ingat ya. Ini kan kulitnya berminyak, tapi saat pakai foundation itu mukanya apa menghidu bangun putih, di luar dagu itu gimana caranya? Saya nyobain sekali ya. Dan ini aku mungkin lainnya juga pernah. Saya sendiri juga pernah mengalami ya. Yang mungkin itu apa namanya kan berulang udah nyampein ya. Dia buka udah kena makeup itu perawatan. Yang mungkin kadang-kadang kita nggak melakukan dulu ya. Kemudian itu juga kalau boleh tahu berarti nanti itu bisa kita tidak biasanya itu seperti apa yang padat kan, apa yang cair kan, bagaimana? Semua sama, bangun ya. Oh iya, karena memang kerjanya itu paling banyak tidak ada itu lihat dulu lah ya. Jadi yang dia karena mau campur dengan minyak dan kayu jadi bangun. Seperti itu. Mungkin ada tambahan. Baik, saya kebetulan di rumahnya ini dari kulit. Nah, kita ngomongin produk sekalian. Terima kasih, bapaknya bagus sekali. Yang putih-putih itu, ini namanya dia Bu Komedo. Jawabannya itu, kita semangat. Pilih sebelah sama bapaknya putih. Jangan yang itu. Karena pilih itu dia memiliki lapisan kulit. Sementara kalau kulitnya tumbuh dan dengan kulit lapisan sampai baru, itu siklusnya metabolisme kita 3 minggu ya Bu ya maksimal. Kalau tiap hari dia pakai tipis, nanti dia tipis. Justru minum alami kulit sajalah dan bisa nambah. Ya jadi bisa dipakai krim dari yang ini ada yang bisa dipakai sebulan maksimal 2 kali saja. Itu pasti enak ya. Kenapa sih ada orang yang make upnya bagus banget gitu ya? Ada orang yang make upnya kok kayaknya nyambungnya nggak benar. Pertama kali kulitnya mesti sehat. Saya berasa banget kalau saya tidurnya kurang. Pagi-pagi saya make up itu nge-blend itu susah banget maksudnya. Kulitnya mesti kurang tidur. Apalagi kalau kita kebersihan tidur langsung. Ibu, ada orang-orang yang memang daerah kulitnya lebih banyak minyaknya bagi cakapan. Ibu lihat aja, kalau ada kesini nggak daerah kulit. Terus lihat lagi di hidung ada nggak komodonya? Kalau komodo itu kalau kecil sedikit, kalau banyak rame-rame jadi komodo. Ya. Jadi kalau memang begitu barangkali lalu harus pilih. Pilihnya saya malah, kalau saya malah sama saya baru 3 minggu sekali kalau saya. Tapi bisa Bu, semua bisa. Kalau belum ada bisa cantik di Cite gitu ya. Kalau belum bisa cantik kayak gitu kita juga bisa ingat. Cantik jalannya beda-beda. Kalau mau cantik kita bisa lebih jauh. Sekarang ya adik-adik, anak sekarang kan jago-jago. Tinggal masuk di YouTube ya, bisa lihat semua. Pakai make up apa juga bisa. Tinggal belajar aja. Dari Google juga gampang. Oh aplikasi ini gimana? Oh pakai foundation gimana? Oh nge-blend gimana? Bisa loh semua. Jadi sekarang tinggal balik ke kitanya aja. Kita mau belajar pasti caranya bisa. Tapi jangan lupa kebersihan sama perawatan ya. Tadi namanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebanyakan perempuan tidak
Dulu kita pikir buat anaknya supaya anaknya sehat, supaya anaknya pintar. Yang kita baru tahu sekarang, makanya tertulis di Al-Quran, menyusui itu mengurangi resiko kena kanker payudara. Jadi semua perempuan di sini kalau nanti menikah harus punya anak ya. Kalau sudah punya anak harus menyusui, ya, jelas ya. Oke, jadi harusnya masih bisa, tapi kalau ibunya masih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Apa vitamin-vitamin kulit itu bisa membahayakan kalau kita kemudian meminumnya? Satu, tidak akan berbahaya kalau minumnya sesuai aturan. Satu. Kemudian itu kalau vitamin A, D, E, K itu yang harus diminumnya dengan benar. Tapi kalau sudah dibikin seru sama mama dia aturan kayaknya yang jadi masalah biasanya vitamin B sama C. Kita suka makan ngomongnya kalau kayak Enerform C gitu dikasihnya kan ngomongnya kita makan. Tapi vitamin C itu dan B dia harus dalam air. Jadi kalau kebanyakan keluar lagi juga lewat pipis. Saya suka bilang, ibu ngapain makannya banyak-banyak? Kalau B sama C, kebanyakan pun itu lagi sama tubuh kita kan mubazir. Jadi makan itu semua, mau vitamin, mau apapun harus sesuai. Kalau sesuai aturan. Utekes. Tadi saya dari apa yang di sini ya? Tahu nggak sih saya? Itu ada yang Saya udah lama, 2009. Oh ya, oke. Mau upload nih. Itu. Kan payudara itu kan ada yang disebabkan oleh genetik dan ada juga disebabkan oleh penyakit yang tidak sehat. Nah, untuk kami para anak muda ini, kira-kira apa saja tuh faktor resiko yang dapat menyebabkan kita terkena kanker payudara? Kamu yang anak muda, yang umur 30, yang umur 40, umur 50 sama. Faktor resikonya sama. Satu, pola hidupnya nggak sehat. Makannya fast food terus, ya. Istirahatnya nggak cukup, tidurnya nggak benar, stresnya tinggi, olahraga tidak pernah. Pola hidup kita sehat itu pegangan. Makanya kita nggak bisa ubah genetik. Kalau turunan dari orang tua ya sudah terima. Tapi nggak usah takut. Genetik itu cuma ngasih 5% untuk kanker. Sisanya apa? Sisanya pola hidup sehat. Kalau kamu sehat, pola hidupnya mestinya jauh dari kamu. Gitu ya. Baik. Oh ini udah ke atas mau foto-foto kayaknya. Ada yang mau foto-foto nggak? Itu ya. Ceritanya ada dua. Ya. Makin kita tua, yang genetiknya punya kantong mata, matanya akan berkantung. Satu lagi yang satu lagi yang pada kayak saya. Makin tua, matanya kayak mata panda. Tahu maksudnya mata panda? Tadi model kita siapa? Mana modelnya tadi? Nah, kamu juga turunan tuh. Nanti kamu makin tua, makin hilang bawah matanya. Dua-duanya pasti bikin kita repot. Karena kayaknya kelihatannya kan cantik kan? Oke, katanya sama ahlinya. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi memang kalau kita pernah melakukan atau memakai krim tertentu yang mengakibatkan tipisnya lapisan kulit, lapisan epidermis yang paling luar, itu memang jadi rentan terkena zat yang lebih tebal karena pelindung alami ini sudah terbuang, sehingga itu memang membutuhkan kardus surya terus menerus pasti, ya. Dan minimal kardusnya yang bisa pakai
itu adalah 30 pada SPF-nya. Dan kalau kartu ibunya kita ada yang 34, ada yang 40 yang dari seri whiteness, jadi sekaligus dia mencerahkan kulit. Nah itu satu. Yang kedua, untuk kantung mata memang harus di laser lah istilahnya, di cutter lah istilahnya, di dokternya itu namanya milia yang ada seperti jerawat batu gitu ya, bisa mata ya, itu memang kosmetik biasa sudah nggak bisa sembuhin. Tapi kalau ibu pakai tadi surya, kemudian pakai krim matanya kita dari seri yang anti aging Vermina Treatment, itu bisa mencegah supaya tidak timbul milia-milia yang baru, bintil-bintil putih yang baru. Jadi dia menghambat pertumbuhan yang biasanya itu karena keturunan bisa, terus karena papar matahari juga bisa. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti bisa ada produknya di belakang ada, cukup terjangkau, lu bisa pakai setiap malam, habis sholat isya boleh saja sekitar kelopak mata supaya mencegah milia itu tidak bertambah banyak, karena itu pasti tumbuh terus. Iya Bu ya. Terus tadi kalau ibu bertanya, saya tadi nangkap ada di mana bisa melakukan perawatan ya Bu ya. Nah teman-teman di sini Bu, tim promosi kita bisa datang ke tempat ibu atau ke kantor atau ke sini atau di rumah ibu, di mana nanti memang mungkin nggak hanya ibu sendiri, mungkin ada beberapa ibu yang lain, teman-teman, tetangga misalkan, untuk diajakin ayo facial. Jadi kita yang datang, jadi nggak perlu datang kemana-mana. Nah nanti untuk hal itu saya nanti akan kasih ke Dona. Nanti mau tanggal berapa dibuat, silakan bisa. Biayanya murah. Daripada ibu ke salon, ya kan ibu keluar biaya, ibu keluar tenaga. Kalau kita datangin kan itu tinggal tunggu. Gitu ya Bu ya. Di sini juga terbuka untuk semua. Kalau ada yang melakukan perawatan promosi atau facial atau cuci muka bisa nanti menghubungi tim promosi kita yang di sini. Nanti saya suruh ketemu ibu deh. Gitu ya. Ada lagi? Sudah semua ya Bu? Sudah semua ya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Ibu kalau saya sih mau jujur, kantong mata ibu belum gimana-gimana tuh Bu. Belum. Kalau saya sih bilang nggak apa-apa Bu segitu. Tinggal sekarang ibu mencegah aja supaya tidak tambah besar. Kantong mata yang besar, ibu buka deh. Kalau teman saya satu presenter, ibu udah dokter WK tahu ya Bu. Nah, dokter WK tuh usia udah 60 memang. Dan dokter WK juga punya turunan ya kantong mata. Cuma kalau laki-laki kan malu dong Bu, mau dimasuk-masukin gitu kan ya. Tapi pada dasarnya kalau besar itu tidak ada cerita lain selain uang dibikin surat operasi. Operasi pun jangan sama dokter yang gak siap-siap Bu, sama dokter yang benar. Tapi kalau sekarang saya sih nggak lihat terlalu banyak ya Bu, nggak pakai jendol gitu loh Bu. Sekarang krim matanya dikejar yang Bu ya, sama barangkali ibu nanti kalau make up mata mesti lebih jelas. Ibu banyak ngobrol sama ahli make upnya, saya pakai yang mana yang ringan. Jangan sampai kemudian dia malah kemudian memicu terjadinya si kantong mata tadi. Itu ya Bu, ternyata tuh boleh diajar. Ada minimal orangnya nggak ada? Ada. Berapa 15. Oh ajarin teman-teman. Sama ibu di sini dosen bukan Bu? Banyak yang dosen. Benar, semua dosen. Kerjanya ada di sini kan. Yang datang kita yang gini-gini Bu, enak juga Bu. Kita bayarnya juga kurang meriah pasti tidak menyenangkan. Baik adik-adik, terima kasih banyak. Jangan lupa buat adik-adik setiap bulan mesti ngapain? Buat ibu-ibu selain sadari tanpa apa Bu? Pap smear. Mudah-mudahan kita sehat terus ya. Dan sampai ketemu lagi.